billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa memperbanyak amal ibadah, terutama di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya dapat melalui bulan Ramadan ini dan diakhiri dengan gelar Lailatul Taqwa, yaitu menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Salawat dan salam yang kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in serta umatnya senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam majelis ini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat jannah yang insya Allah dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Ramadan bulan yang sangat mulia, sehingga Allah pilih sebagai bulan di mana diturunkannya Al-Quran yang sangat mulia, dan diturunkan juga kepada orang yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga diturunkan kepada malaikat yang sangat mulia, yaitu malaikat Jibril. Sahabat jannah, marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan sesuatu yang berbeda dengan bulan Ramadan di tahun berikutnya. Kita ke belakang, kita lihat ke belakang bagaimana capaian kita di bulan Ramadan. Apakah sudah kita maksimalkan semua rangkaian yang ada di bulan Ramadan? Jika belum, inilah waktunya. Kita jadikan ini adalah bulan Ramadan yang terakhir bagi kita, sehingga kita akan memaksimalkan, memanfaatkan setiap waktu demi waktu semuanya untuk beribadah kepada Allah. Mumpung kita masih berada di 10 hari yang pertama, marilah kita susun strategi, marilah kita buat jadwal untuk memaksimalkan amaliyah yang ada di bulan Ramadan ini, sehingga tidak ada waktu yang terbuang begitu saja. Sahabat jannah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, jangan lupa setelah motivasi semangat pagi ini kita sudah tumbuh, kita ajak keluarga kita ajak saudara-saudara kita ajak anak-anak kita tularkan semangat kita untuk memaksimalkan amaliyah yang ada di bulan Ramadan ini. Tentunya tidak mudah Bapak Ibu semuanya, sahabat jannah, untuk mengajak anak-anak mencintai Ramadan. Tetapi kita sebagai orang tua, orang yang dewasa, tentunya berkewajiban untuk menularkan motivasi kita yang semangat, yang membara ini kepada saudara-saudara kita dan anak-anak kita. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, yaitu jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Untuk itu, masih di 10 hari yang pertama ini, masih ada waktu. Marilah kita mulai ajak anak-anak kita dengan mengenalkan kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa. Kita motivasi anak-anak kita mulai dari malam sebelum tidur. Kita motivasi biar besok bisa bangun pagi dan melaksanakan makan sahur. Tentunya tidak mudah untuk mengondisikan anak-anak, apalagi yang belum memasuki usia balik. Tentunya banyak perjuangan, dan disitulah nilai pahala yang besar apabila kita berhasil untuk memotivasi anak-anak kita sebagai calon generasi kita yang meneruskan ibadah kita kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, ajarkan pemahaman kepada anak-anak bahwa puasa bulan Ramadan ini adalah
bulan yang sangat mulia. Saking mulianya Allah turunkan Al-Quran, dan mulianya lagi diturunkan kepada manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Untuk itu ajak anak-anak kita untuk termotivasi lagi bahwa Allah pun membuat pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa, yaitu Babu Royan. Pintu khusus ini juga bisa memotivasi anak-anak kita agar muncul kesadaran dalam diri. Jika anak-anak sudah muncul kesadaran dalam diri, insya Allah anak-anak tanpa disuruh untuk melaksanakan puasa, anak-anak sudah terbiasa. Sahabat jannah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, untuk memotivasi anak yang berikutnya adalah dengan mengisi kegiatan-kegiatan Ramadan ini dengan sesuatu yang positif. Tentunya dengan sesuatu yang anak-anak sukai. Misalnya dengan bermain peran bersama orang tua. Saat menunggu waktu-waktu berbuka, bisa kita libatkan anak-anak kita untuk mempersiapkan menu berbuka puasa. Kemudian ajak ngobrol anak kita dengan berbincang-bincang sambil menunggu waktu berbuka tiba, sesuatu yang positif. Tentunya bisa juga kita ajak ke tempat-tempat TPQ yang ada di lingkungan kita masing-masing. Di sana diajarkan banyak pengetahuan tentang membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu yang lain yang bisa didapatkan oleh anak-anak kita. Paling tidak untuk mengurangi atau menambah aktivitas sehingga anak-anak tidak terfokus pada keadaan yang sedang menahan lapar. Tetapi yang perlu diingat kita sebagai orang tua bahwa anak-anak belum diwajibkan untuk berpuasa. Apabila anak-anak kita belum memasuki usia balik, misalnya masih berada di TK, kemudian di SD kelas 1, kelas 2, belum memasuki usia balik, maka jangan dipaksa. Tetapi diajarkan anak-anak untuk belajar berpuasa, belajar bertahap demi tahap. Kenapa nggak boleh dipaksa? Yang dikhawatirkan adalah muncul pada diri anak-anak bahwa puasa itu memberatkan, puasa itu nggak enak, ya, maka akan muncul kebencian kepada puasa tersebut. Malah ini bukan sesuatu yang kita inginkan. Tetapi ajari anak-anak pelan-pelan, mungkin bisa dengan puasa beduk, kemudian hari berikutnya dilanjut jam 1 buka, kemudian dilanjut jam 3, dan harapannya selesai sampai dengan maghrib. Sahabat jannah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, selain kita mengajarkan anak-anak, yaitu kita memberi teladan, memberikan contoh bagi anak-anak kita. Mulai dari bangun malam, membiasakan diri sebelum sahur, kita untuk qiyamul lail. Kita contohkan anak-anak kita, anak istri kita, saudara kita, bangunkan, sempatkan untuk melaksanakan sholat tahajud sebelum menyantap hidangan sahur. Kemudian setelah subuh, kita lanjutkan juga berikan contoh untuk sholat berjamaah di masjid. Ajak anak-anak kita. Kemudian aktivitas-aktivitas yang lain kita contohkan. Insya Allah anak-anak kita adalah peniru yang ulung. Bahkan kita sering terheran-heran, ya, dapat ilmu ini dari mana? Orang tua, guru tidak mengajarkannya, tetapi dia dapat. Untuk itu, ini adalah momen yang sangat luar biasa yang terpenting untuk mengajarkan anak-anak kita dalam hal puasa. Marilah kita semangat untuk mengajarkannya. Kemudian yang terakhir adalah kita bekerjasama dengan sekolah meminta untuk diadakannya program Amaliyah Ramadan, sehingga anak-anak kita lebih termotivasi lagi untuk mengisi kegiatan di bulan Ramadan ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari saya pribadi. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, anak-anak kita disoleh-solehkan oleh Allah, dan kita dapat melaksanakan amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan ini dengan sukses dan mendapatkan gelar Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.